untuk UMKM itu memang harus ada support. Karena UMKM itu kayak apa ya, intinya itu ya kalau mau berdiri sendiri ya agak ngos-ngosan. Benar. Gitu. Jadi memang harus ada kerjasama antara UKM yang lain, jadi kita saling solid gitu untuk kerjasama antara instansi. Inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Foodcast, For Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Nah, kali ini Foodcast adalah merupakan kolaborasi dengan para social innovator dan sociopreneur pangan di seluruh Indonesia, dan ini merupakan inovasi pangan yang ada di Indonesia. Dan tentunya nanti kita akan membahas beberapa hal tentunya mengenai inovasi pangan Indonesia, dan ini ada di Yogyakarta. Dan saya sudah bersama dengan salah satu inovator pangan, yakni yang membuat brownies. Produknya ada di depan ini. Nah, sudah ada bersama saya Ibu Ertis Etikasari atau yang akrab disapa Ibu Ertis. Ya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bisa digunakan headphone-nya sekalian Bu? Oh iya. Iya, biar kita ngobrolnya juga tetap enak, dan kita sudah menerapkan protokol kesehatan juga ya di sini ya. Kita tadi mengenakan masker dan kita sudah menjaga jarak gitu ya. Tentunya semuanya di sini aman ya. Nah, Ibu Ertis ini membuat brownies ya Bu ya. Dengan nama Ertis, sesuai dengan nama Ibu ya. Ertis Brownies. Bisa diceritakan Bu latar belakang kenapa membuat brownies, dan di sini juga ada beberapa brownies atau biskuit yang dibuat dari beberapa makanan juga yang biasa dimakan, direbus atau digoreng, tapi ini dibuat biskuit gitu ya. Bisa diceritakan Ibu Ertis? Ini saya ada usaha dari Ertis Brownies yang alamatnya di Kerakitan Salam, Magelang. Usaha ini sudah 2015. Ya, sudah lama. Tapi untuk inovasi ini hanya baru 5 tahun ini. Salah satunya ada brownies singkong, ubi, sama biskuit jamur juga ada, sama broker. Latar belakangnya saya itu hanya ibu rumah tangga yang gagal produksi. Jadi saya nggak ahli dalam makanan, cuman itu tadi kepepet itu tadi. Jadi membuatkan inovasi. Jadi inovasi brownies itu kalau dulu tuh agak langka. Brownies itu agak langka, harga juga mahal. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu bisa berkembang menjadi lebih baik gitu. Dan ini saya inovasi dari biskuit singkong dan biskuit ubi yang sudah kita pasarkan maupun di offline sama online gitu. Kenapa membuatnya tuh dari, kalau brownies coklat biasa gitu, tapi ini pakai ubi dan juga pakai singkong, itu butuh waktu berapa lama Bu untuk membuat itu? Ini saya masih coba-coba itu sampai 1 bulan itu. Yang penting kalau kita itu basicnya sudah tahu, buat brownies seperti ini nanti akan mau diinovasi apa aja lebih gampang
Itu. Jadi saya ahlinya juga brownies. Jadi kalau semua buat lainnya bisa, cuman tidak seahli kayak brownies gitu loh. Brownies itu tinggal merem aja udah bisa ya. Gitu. Kalau yang lainnya itu masih oh ini berapa gram. Nah, kalau brownies sudah ada takaran hati juga gitu. Itu terus untuk biskuit singkong dan biskuit ubi juga enggak langsung saya begitu buat jadi enggak, gitu. itu tetap butuh proses, diicipi, nanti semua gimana nyicipinnya gimana, terus nanti saya kandungannya nanti ini kan biskuitnya singkong ini kan murni nggak pakai tepung yang lainnya, jadi free gluten gitu kan, jadi nggak ada tepung terigu lainnya, itu jadi mungkin keunggulannya di situ. Nah, setelah membuat brownies atau biskuit dari singkong dan juga ubi, itu awalnya gimana sih bisa jadi ini loh akhirnya mendapatkan satu adonan yang akhirnya nih jadi gitu. Sebenarnya nih aneh nggak sih Bu dibuat biskuit ataupun brownies dengan bahan dasar ubi ataupun singkong sendiri? Nggak aneh sih, tapi cuman kalau menurut saya lebih enak sih malahan. Oh gitu. Ya, jadi rasanya itu kayak benar-benar beda kalau pakai tepung terigu biasa itu biasa gitu ya. Tapi kalau yang biskuit yang ubi sama itu tuh beda. Kalau untuk tekstur yang ubi ungu itu asli kayak ubi, bener-bener ubi gitu bener-bener ya. ubi, cuman kalau ubi yang jadul gitu loh, cuman direbus aja, itu kan udah biasa gitu. Nah, kalau ini cuman jadi cemilan kayak renyah gitu, jadi ada yang beda sensasinya gitu. Cara pengemasannya dan juga cara makannya beda ya. Biasanya direbus atau digoreng kayak gitu. Tapi ini dibikin biskuit ataupun brownies gitu ya. Nah, seterusnya setelah ini jadi satu adonan dan akhirnya dipasarkan kayak gitu, terus gimana nih respon masyarakat? Itu sebelumnya saya ngicip-ngicipin dulu. Saya sampel-sampel dulu. Ini gimana kalau saya buat ini. Terus responnya itu pertama itu kalau anak-anak muda itu kok seneng kan gitu kan, sasaran juga anak muda, orang tua kan juga ada positifnya. Bahkan ada yang tidak suka singkong sama ubi pun dia mau. Jadi kalau pernah itu dia nggak mau namanya singkong ubi cuma direbus apa dibuat makanan yang tradisional nggak mau. Terus akhirnya dia tak suruh ngicipi tapi tidak saya beritahu bahwa ini tuh dari singkong apa ubi gitu. Akhirnya enak apa enggak, saya bilang gitu. Begitu dia sudah makan enak, ya udah. Itu jadi alhamdulillah responnya banyak. Akhirnya oh ya udah kita kemas, kita launchingkan aja gitu, kita buat. Setelah mendapatkan testimoni yang real gitu kan ya, ternyata adonan dari singkong dan juga ubi yang dibuat jadi biskuit ataupun brownies enak juga ya gitu. Bahkan nggak ngerti ternyata ini bahan dasarnya dari singkong ataupun ubi gitu ya Bu ya. Anak kecil aja yang bayi aja suka. Oh ya udah kan, kalau umpamanya banyak nyemil kebanyakan gluten juga nggak, itu juga kan nggak. Akhirnya itu tadi solusinya, kalau kamu broker atau habis ini sekarang kamu makan yang ini ubi, itu banyak anak-anak kecil sekarang taunya itu pokoknya intinya dia nggak ngerti itu dari singkong apa dari enggak, dia hanya saya maunya roti yang ini gitu. Gitu. Yang udah jadi seperti ini gitu ya. Nah ini kan dituliskan free gluten gitu ya. Ini berarti Ibu RT juga membuat makanan yang dia benar-benar bahan dasarnya organik dan tidak ada tambahan mungkin pemanis buatan ataupun pewarna buatan kayak gitu ya Bu ya? Iya, kalau brownies itu saya memang buat dari apapun itu nggak ada pemanis buatan, nggak ada pewarna, nggak ada. Memang saya membuat memang dan bahannya itu sederhana sekali. Jadi nggak butuh yang tambahan yang begitu banyak, enggak lah. Cuman
apa namanya bahan pokoknya aja yang kita buat dah beres. Yang jelas camilannya sehat gitu Iya. ya. Nah sejauh ini gimana Bu pemasarannya, karena sudah mendapatkan testimoni dari mungkin teman-teman deket dulu gitu Iya. dan akhirnya bisa disebarluaskan tidak hanya di Jogja ataupun di wilayah Magelang tetapi di wilayah-wilayah lain di luar itu gimana Bu? Ada. Itu kemarin juga kerja sama dinas-dinas terkait juga ada. Terus itu apa namanya pameran di bandara juga ada biskuit singkong dari Ertis Brownies di bandara dipajang UKM itu ada. Oh, gitu. Jadi yang online nanti reseller biasanya langsung hubungi. Oke, resellernya dari mana aja nih Bu kalau boleh tahu? Dari luar kota ada, dari itu apa namanya dia juga suka kan yang luar kota itu kalau buat oleh-oleh kalau lebih lebih katanya lebih bagus, kemasannya juga bagus gitu lah gitu. Jadi bisa buat oleh-oleh gitu ya. Iya. Apalagi udah masuk bandara baru nih ya. Iya. Jadi di sana tuh ada satu tempat itu memang mewadahi UMKM yang ada di Jogja dan sekitarnya gitu. Ditaruh di situ jadi orang-orang yang dari luar bisa lihat nih gitu. Oh ini Iya. dari mana? Oh ini dari mana? Kok bisa ya bikin kayak gini? Coba gitu ya. Mungkin tertariknya kayak gitu ya Bu Iya. ya. Itu masuk situ juga kurasi. Oke. Kurasi semua dikurasi dari berbagai UKM. Nah, itu hanya dipilih hanya beberapa. Ya alhamdulillah dari Ertis Brownies itu masuk. Ya, Iya. yes. Jadi ada nilai nih masuk sana gitu. Jadi bisa nambah pasar gitu ya. Iya, insya Allah. Nah sejauh ini bagaimana Bu untuk baik sertifikat dari makanan ini bagaimana untuk prosesnya? Alhamdulillah untuk sertifikat dari Ertis Brownies itu udah ada, HKI udah ada, untuk MUI juga udah ada. Ini proses perpanjangan lagi. Oke. Kemarin udah habis, terus ada perpanjangan lagi. Terus PIRT juga ada, udah komplit ini. Lengkap ya. Yang belum ini BPPOM besok ini baru menuju. Semoga lancar ya Bu ya. Iya. Biar makin luas gitu ya Iya. nanti untuk pemasarannya ya. Iya, insya Allah. Baik, ini kan kita juga tahu bahwa ada ubi dan juga singkong yang merupakan salah satu produk yang dibuat atau yang dikelola oleh petani kayak gitu kan. Ini merupakan salah satu bentuk di mana Ibu RT juga mendukung ketahanan pangan Indonesia ya Bu ya. Bagaimana sih kalau untuk Ibu sendiri dengan produk yang Ibu buat dalam rangka ketahanan pangan Indonesia seperti apa Bu? Terus terang kemarin tuh sebelum saya buat biskuit ubi sama singkong itu memang berpikirnya seperti ini. Singkong itu kan kalau dari desa itu hanya dia beli mentahan itu dengan seharga lebih murah ya, Iya. lebih murah. Tapi dengan nanti habis itu pembeli itu beli ke petani ke pasar itu harga lebih murah sekali. Terus akhirnya kan kita juga mengangkat petani kan, kalau seumpamanya itu aja kan juga kasihan untuk pendapatan dia mungkin lebih, kalau dijual segitu kan dia lebih minim gitu loh. Terus akhirnya ada petani yang dia mau buat singkong itu jadi tepung dan ubi menjadi tepung, ya kita kolaborasi. Saya yang produksi, dia yang buat tepung gitu. Jadi bisa mengangkat harga jual dari tepung itu daripada dari singkong ya. Iya. Itu jadi alhamdulillah juga berjalan semuanya. Oke, berarti Ibu nggak cuman ambil dari petani dengan bahan bakunya saja ya, biasanya Iya. atau singkong ataupun ubi gitu, terus Iya. dibeli dengan ya harganya segitu gitu. Tapi ini diolah terlebih dahulu, setelah itu baru Ibu beli gitu ya. Iya. Oke, sejauh ini gimana Bu untuk para petani mungkin yang atau karyawan-karyawan yang bekerja dengan Ibu untuk membuat produk ini? Alhamdulillah untuk COVID ini alhamdulillah kita tidak memberhentikan karyawan ya. Alhamdulillah tetap berjalan aja. Semua alhamdulillah walaupun dampaknya itu banyak, tapi kita berusaha untuk jangan sampai kita itu memberhentikan karyawan kita. Pokoknya berjuang untuk yang terbaik untuk semuanya aja. Alhamdulillah untuk yang pangan antara petani juga berjalan, untuk karyawan kita juga berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang
juga sudah berjalan dengan baik. Tentunya dengan beberapa produk-produk yang dibuat juga ya gitu. Selain ada biskuit ubi, ada brownies gitu, terus ada singkong juga. Ada lagi nggak sih yang dibuat Bu Ertis untuk memenuhi kebutuhan beberapa produk-produk lainnya gitu? Ada, kita sebenarnya itu kita itu bakery and cake ya. Cuman kita kalau tiap hari yang stok di rumah itu hanya brownies, Mbak. Nah, kan mungkin sudah orang-orang itu sudah tahu kalau di Ertis brownies itu brownies. Nah, gitu. Tapi kalau sudah langganan dia Bu, saya minta dibuatin roti seperti ini. Dia udah paham kalau yang apa mungkin dia sudah hafal kalau buatan saya bagaimana, ya, dia sudah hafal. Jadi itu biasanya langganan itu. Kalau enggak roti yang macam-macam kayak roti manis, roti cake itu juga saya buat. Cuman yang tiap hari saya produksi itu memang barang keluarnya itu lebih banyak itu biskuit, brownies sama brownies. Itu yang udah tiap hari produksi yang alhamdulillah bisa karyawan masih bertahan itu seperti itu. Berarti selain produk-produk ini ada beberapa produk yang memang karena udah langganan gitu ya, request gitu akhirnya. Berarti untuk persiapan ini kan udah mau puasa, mau lebaran gitu, itu gimana Bu? Itu alhamdulillah untuk persiapan untuk lebaran juga alhamdulillah dari sekarang sudah kita siapkan untuk terutama broker, brownies kering sama parcel roti kering itu sama yang nanti pokoknya untuk edisi lebaran nanti kita sudah mengemaskan sedemikian rupa untuk launching untuk program lebarannya. Oke, tadi sebelumnya nih Bu Ertis tuh juga membawa sampel di mana itu brokernya ya Bu ya? Iya. Broker tapi nanti dengan edisi untuk persiapan lebaran gitu ya. Jadi isinya lebih banyak dan lebih besar dari kemasan yang ini ya Bu ya. Jadi akan lebih enak untuk dibagi-bagikan gitu ya. Jadi hampers gitu ya. Kalau brokernya yang ini itu memang kita itu buatnya itu dia nanti kalau digigit tuh kayak coklatnya kayak meleleh itu loh. Gitu. Jadi double coklat gitu loh Mbak. Jadi enggak hanya satuan, dia nanti ada double coklatnya. Itu yang baru atau yang udah lama? Udah tapi lama memang khasnya dari Ertis Brownies tuh ada beda yang lain gitu loh. Jadi enggak ada yang sama, tapi kita membuat gimana inovasi yang berbeda. Nah, itu dia tadi. Kalau Ertis Brownies ini kalau digigit itu double, istilahnya double coklat gitu ya. Iya, double coklat. Teman-teman pasti penasaran, pengen banget gitu ya, pengen nyobain brokernya gitu. Nah, kalau untuk ini kan tadi pemasarannya udah di beberapa kota juga, ada reseller yang dari luar Jogja ataupun Magelang dan sudah tersedia juga di Bandara Baru Yogyakarta gitu, teman-teman juga bisa beli di sana. Kalau untuk online-nya Bu, udah sampai mana sih sejauh ini? Online-nya itu sudah di Kalimantan ada, di Jakarta ada, di berbagai di antara sekitar berapa kota gitu ada Kak. Oh gitu. Ada ya. Apalagi nanti ini musim Lebaran ini udah pada merapat. Udah mulai ini ya, kasih PO pre-order gitu. Nanti tinggal pesan ke ibu, tinggal di list aja, kirim gitu ya. Kalau untuk online kayak di marketplace atau di media sosial gitu Bu? Kita ada untuk marketplace-nya sama di yang lainnya ada, cuman kita belum kayaknya kita masih UKM jadul banget. Kita masih UKM jadul banget, jadi kita untuk merambah ke situ kayaknya harus ada tenaga tersendiri ya. Gitu. Tim tersendiri gitu ya. Iya, jadi nggak borongan semua di handle ya. Itu mungkin insya Allah lain waktu ada yang fokus benar-benar. Kalau yang selama ini kan nggak begitu fokus kan, hanya offline-nya aja yang kita itu. Tapi kalau yang online yang itu untuk di kayak Shopee ya itu ya sebenarnya itu ada alhamdulillah kemarin memang udah ada jual belinya juga udah ada, cuma
ya ini tadi harus benar ada yang fokus di situ. Selama ini mungkin Bu Ertis masih fokus untuk inovasi-inovasi produk gitu ya. Tapi nanti ke depannya bisa jadi ada yang fokus ngurusin media sosial jadi akan lebih berkembang lagi ya. Dan lebih memudahkan masyarakat untuk membeli gitu. Kalau misalnya resellernya nggak ada di kota ini, kalau pesen dari situ mungkin akan jauh lebih bisa gitu ya. Nah, ke depan akan membuat apa nih Bu? Kalau Ibu pengen membuat satu inovasi lagi, apa yang ingin Ibu coba gitu untuk di Ertis brownies-nya? Ini kemarin sudah nyoba yang biskuit jagungnya sudah, sama biskuit Garut. Garut? Biskuit, ya dari Garut. Kita juga sudah hubungan sama yang petani itu, dia sudah udah untuk kita udah kerjasama udah ada, cuman kita belum launching karena kita harus menyiapkan packagingnya yang bagus dulu. Bagaimana? Berarti sejauh ini kalau untuk produknya udah oke gitu ya? Iya sudah. Tapi tinggal pengemasannya aja. Yeah. Oke, kita tunggu setelah ada ubi, ada singkong, nanti ada jagung dan juga ada Garut. Nah nanti kita tunggu aja gitu ya. Bu, sejauh ini dengan produk UMKM yang Bu Ertis bikin atau buat, apa sih harapan ke depannya terutama untuk mempertahankan ketahanan pangan terutama di Indonesia ini sendiri Bu? Kalau saya pribadi itu ya untuk UMKM itu memang harus ada support. Karena UMKM itu kayak apa ya, intinya itu ya kalau mau berdiri sendiri ya agak ngos-ngosan gitu. Jadi memang harus ada kerjasama antara UKM yang lain, jadi kita saling solid gitu. Untuk kerjasama antara instansi itu juga sangat dibutuhkan, karena kalau kalau UKM itu kan dia banyaknya itu kan modalnya cuman sedikit dia, tapi untuk UKM tuh kreativitasnya luar biasa. Cuman kalau borongan suruh UKM kayaknya kok nggak mampu, jadi semuanya jadi memang harus ada pembimbingan di situ. Insya Allah nanti kalau ada pembimbingan dari semua pihak instansi, insya Allah nanti UKM juga bisa akan lebih berkembang lebih bagus lagi, saling terkait antara yang UKM yang satu dengan yang satunya, insya Allah akan solid gitu. Kalau dari Ertis brownies sendiri supportnya dari mana aja sejauh ini Bu? Alhamdulillah kita supportnya itu dari instansi dinas terkait. Itu yang yang memperhatikan kami. Alhamdulillah. Jadi nanti ada program apa, alhamdulillah kita diikutkan dari instansi provinsi, dari instansi kabupaten, kita alhamdulillah mesti ikut gitu. Usaha terus menerus lalu akhirnya mendapatkan support dari pemerintah daerah juga ya. Ini juga bisa menjadi satu fokus juga untuk para pelaku UMKM agar nantinya tidak hanya mempertahankan ketahanan pangan tetapi juga butuh support dari pemerintah agar nanti bisa terus meluas gitu ya produknya ya. Tadi sudah terkait dengan produk juga sudah dibuat inovasi oleh Bu Ertis. Ini terakhir, apa sih harapan Ibu untuk produk Ibu sendiri dan juga nantinya untuk ketahanan pangan Indonesia? Untuk harapan saya itu agar ekonominya kita itu lebih baik lagi. Pokoknya intinya yang terbaik aja Mbak. Semua baik, UKM semua baik, pokoknya tidak hanya saya tapi semuanya UKM jadi saling bersinergi untuk pemerintah juga saling bersinergi, insya Allah nanti bisa akan meningkatkan ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia. Apalagi ini juga sudah dalam tahap vaksin gitu ya untuk COVID sendiri, diharapkan juga akan lebih meningkatkan bagaimana perekonomian insya Allah. Dari tingkat terbawah nanti juga bisa membantu yang lain juga ya Bu ya. Insya Allah. Nah teman-teman nih yang mau pesen atau penasaran bagaimana sih rasa dari biskuit ubi ataupun brownies keringnya ataupun dari olahan singkong, ini ada nih Instagramnya Ertis, yaitu di @ertis_brownies atau langsung pesen di
WhatsApp gitu ya. Iya. Atau yang mau jadi reseller boleh banget Iya, gitu ya. boleh. Ada di 085 712 863 332. Ini langsung sama Bu Erti sendiri ya? Iya, langsung. Langsung loh sama Bu Erti sendiri. Harga nanti pokoknya. Udahlah gitu. Kalau untuk ini berapa Bu? Kalau Yang yang di sini? Kalau ini saya jual dari rumah itu 20.000, dari toko. Iya. Pokoknya 20.000. Nah, nanti harga reseller itu nanti lebih Ada lunak lagi lah. ya? Ada. Nah, kemarin nih satu kemasan ini harganya 20.000 semua ya Bu ya? Iya, apalagi ini ada ini simbolnya bahan deso rasa kudo. Nah, Bahannya Bisa- deso, iya. nanti rasanya kudo. Kuto. Jadi bisa semuanya bisa nyicip gitu hanya Iya. dengan 20.000 saja. Nah, teman-teman juga bisa pesan di sini di Instagramnya tadi sudah, lalu di nomor WhatsApp juga udah. Yang masih main Facebook juga ada ya. Iya, ada. Di Ertis Brownies. Langsung aja cus ke Bu Ertis langsung geruduk gitu mau jadi reseller, monggo. Yang mau pesen borongan buat lebaran, monggo Iya, ya. ada. Buat parcel atau hampers gitu ya. Iya. Persiapan lebaran untuk saat ini. Baik Ibu, terima kasih banyak kesempatan Iya. hari ini. Semoga selalu sehat, diberi Amin. kelancaran juga untuk produk-produknya dan juga inovasi pangan, Amin. menginspirasi juga bagi teman-teman terutama generasi milenial untuk tetap berinovasi dan juga mengembangkan produk UMKM yang ada saat ini. Sukses selalu Ibu. Iya, Terima kasih. sama-sama. Salam sehat ya Bu ya. Iya, sama-sama, Nah, Mbak. teman-teman yang ingin melihat berbagai inovasi lainnya, inovasi di bidang pangan lainnya, bisa cek YouTube kita dan juga Instagram di Forbil Foodcast dan juga website kita di www.foodcast.id. Sampai jumpa di inovasi pangan berikutnya.